buku apa namanya, eh, pasien, daftar buku pasien yang sesuai tanggal sekarang, semua tanggal besok, seumpama sudah masuk jadwalnya untuk terapi rutin. Jadi kita semacam bikin pengingat atau reminder itu. Jadi pagi kita susun, malam kita susun, besok pagi itu kita kita sebarkan, kita WA lagi ke, kalau kita bikin broadcast itu siaran, pesan siaran jadinya kita nulis WA 1 tapi kita tujukan ke banyak penerima, jadinya dengan isi ya, Assalamualaikum, mohon izin untuk jadwal terapi rutin Bapak untuk bulan ini jatuh tanggal sekian atau hari ini memasuki jadwal rutin. Ya, alhamdulillahnya setidak-tidaknya kita mengirimkan itu tuh setidak-tidaknya ada antara 3 atau 4 pasien lagi itu pasti akan menjawab ataupun menjadwal ulang. Oh ya Mas, hari ini saya nggak bisa, saya jadwalkan untuk besok jam sekian. Atau kita setiap hari itu atau pas jadwal terapi sunahnya kita broadcast juga. Terus kita ya banyak seperti yang dikatakan Mas tadi, kita banyak silaturahmi, ya ibaratnya yang jarang ketemu, jarang kita bersilaturahmi, kita tanya kabar, gimana kabarnya. Kalau bagi yang baru ya kita singgung-singgung masalah bekam, sudah pernah bekam belum? Oh bekam gimana? Oh ya alhamdulillah sekarang saya udah pelatihan bekam, saya sekarang terapis bekam. Jadi kita jangan malu untuk membuka diri, kita sudah bisa, sudah ikut pelatihan, kita sudah bersertifikat. Mungkin salah satunya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Yoga. Nah, Mas Yoga ini dulunya eh, nggak ada keberanian untuk bekam atau apa, tapi pas setelah bisa segala, wah hebat beliau. Nah gitu, jadi rekan-rekan itu pengalaman Mas Yoga, dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa pencatatan buku itu pentingnya itu. Jadi kalau rekan-rekan udah punya klien udah di buku itu udah 1.000 ke atas, udah nggak usah bingung, tinggal di WA aja. Kan di buku itu terlihat tanggal yang seperti tadi Mas Yoga, oh yang tanggal segini bulan kemarin ada berapa orang, atau lihat seminggu ke belakang, 2 minggu ke belakang, sampai ke sebulan belakang, sampai ke 3 bulan belakang. Itu itulah rekan-rekan. Terima kasih Mas Yoga, beliau terapis dari Kerawang, luar biasa. Beliau Cikampek ya. Feedback itu. Nah, silakan ada yang ada yang lain lagi tuh, tinggal Kang Tabib mah bari mijit ge. Oh, itu Kang Tabib bermijit ge. Oke, weh. Ada rahasia lain nggak Mas Yoga selain kalau mungkin kayak mencatat data itu, makan di ilmu lain juga ada ya, mencatat daftar nama mah di ilmu lain teh bisa udah bosen nih. Coba Mas Yoga ada yang dirasakan di dalam hati, di dalam jiwa, getaran-getaran. Contohnya lah, dulu kan Mas Yoga bukan seorang terapis, dulu seorang pedagang atau seorang pegawai ya dulu. Kan awal-awal mah kan di hati teh bisa enggak ya jadi terapis gitu. Nah, kan sehingga bagaimana pas awal-awal ragu, masih ragu, bisa terapis enggak nih? Nah, sehingga kan beda jumlah pasien yang didapat, tapi pas setelah terjun, apalagi waktu itu sama saya sampai di apa? Lihat jadwal seminggu sampai ke dulu makan saya mah agak galak dulu mah. Lihat pasien, justru itu tujuan saya teh biar
ada keberanian dulu, minimal pertama mah takut dipinta data sama saya, tapi ujung-ujungnya setelah dapat pasien banyak makan yang menikmati siapa kan gitu kan. Nah, yang menjalani kan gitu. Tah, bisa menceritakan nggak Mas juga kretek jiwa waktu ragu sama pas setelah menikmati ada rasa apa? Nah, itu sebenarnya kunci akan banyak terus pasien mah. Coba Mas Yoga bercerita getaran-getaran hati. Aduh, silakan Mas Yoga. Yang pertama, yakin dulu, yakin dengan keilmuan kita. Eh, Dasar keilmuan kita jelas, ibaratnya jelas, kita bersertifikasi. Yakinkan itu. Karena ya mungkin banyak di luar sana yang ibaratnya autodidak atau seperti apa. Itulah yang kita jual, itulah yang kita tekankan ke pasien. Yang pertama kembali lagi, kalau memang belum yakin, saudara terdekat, keluarga dulu. Jadi untuk evaluasi mereka nutup-nutupi, oh kurang gini, sambil kita memantapkan ilmu. Karena ilmu itu semakin kita terapkan akan semakin kita bisa menilai kekurangan kita apa, itu kita apa. Dan setelah kita menerapi itu bagaimana reaksi dari pasien seperti apa. Ya intinya seperti diajarkan Mas tadi dulu, yakin, yakin dulu dengan keilmuan kita. Insya Allah ya dengan berjalannya waktu, yang pertama yakin, yang kedua butuh. Dengan kita kebutuhan apa yang akan kebutuhan ekonomi yang kita tanggung setiap hari itu bagaimana cara untuk menutupi itu supaya ya dengan keluarga kita seimbang, kebutuhan keluarga bisa kita keluar juga kita mencari nafkah, mungkin seperti itu Mas Dar. Oke, terima kasih Mas Yoga. Nah, coba ada yang bisa nangkep. Ada yang bisa nangkep nggak apa tadi yang disampaikan oleh Mas Yoga? Silahkan. Ada yang bisa maparkan lagi nggak? Ayo rekan-rekan, ayo berbagi. Akan beda loh rasanya saat ngomong di sini, rekan-rekan. Nanti ke depan, di luaran sana akan berbeda rasanya nanti. Baik cara nanti saat nangani klien, atau nanti saat rekan-rekan punya calon-calon mitra. Itu. Jadi, kan tadi awalnya dari perjalanan Om Tang. Tuh sehari teh harus segini. Itu gimana ya? Nah, udah menjalankan, tapi ternyata di luaran ada yang eh, mau ngapain atau bahkan menolak. Nah, itu kan jadi hati itu jadi kecil tuh, jadi hati kecil akhirnya ah malas lagi bergerak misalnya. Nah, tapi makanya kan ada rumus tadi. Nah, ada pengalaman dari Mas Yoga. Kalau kalau mungkin cara mengevaluasi, mengumpulkan data terus berapa orang besok yang akan kita temui atau yang kita follow up, itu kan ilmu ilmu yang umum ya, semua orang udah bisa gitu, tapi kadang pas kita melakukannya kok ilmu teh kayak seolah-olah kok nggak bener, katanya setelah mengumpulkan data follow up kok ada. Nah, berarti ada yang kurang nih, ada yang masih rahasia yang belum kegali di dalam uh, diri kita. Tadi Mas Yoga lah nambahin lagi, katanya ada anu. Coba sekarang ada yang bisa mengulang atau sedikit atau ada cara atau penemuan lain dari rekan-rekan. Kalau misal belum ada menemukan yang lain, boleh bisa memaparkan tadi apa yang disampaikan Mas Yoga nggak? Silahkan. Boleh mau menceritakan pengalaman
Tapi kalau belum ada pengalaman, coba mau paparkan lagi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yoga, poin-poin intinya. Coba. Silahkan rekan-rekan. Malam Ya, Rabu itu malam kalau bebas. menurut saya mah, jadi kita harus yakin pada kemampuan diri kita untuk dipasarkan ke orang lain, dan bahwa kita itu emang benar-benar butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup kita kalau sebagai seorang terapis dan tidak ada kerjaan lain. Gitu mungkin. Udah gitu kita evaluasi lagi gimana gitu. Mungkin gitu. Oh, saya mau nanya ke Mas Yoga. Mas Yoga, kalau itu keluar jam berapa bisa nyampe 1 juta sehari itu? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau saya dulu awal-awalnya itu kita dari jam 8 sampai asar. Pokoknya ya kita ibaratnya menemui yang udah kita kenal, mungkin rekan kerja dulu atau teman kalau masih di satu kota teman sekolah dulu. Sambil di status WA kita itu setiap hari ya itu memperkenalkan bekam, manfaat bekam, fungsi bekam, terus terapi bekam seperti apa, terus kita pas pelatihan, pas kita pakai seragam, atau pas kita praktek. Terus yang nggak salah satu senjata kita juga ibaratnya pas kita nerapi itu kita foto. Tapi kita mau izin dulu ke pasiennya. Pak mau izin foto buat status. Dari status itu otomatis rekan yang lihat atau ada yang di nomor kita, yang nyimpen nomor kita. Sekarang kok Pak Yoga sekarang aktivitasnya bekam ya. Nah, akan timbul penasaran gitu. Tidak-tidaknya, sekarang bekam Mas. Iya Pak, Alhamdulillah. Monggo Pak, barangkali mau dijadwalkan. Dari situ kan kita lebih belajar. Nanti setelah ketemu belajar bekam di mana? Oh, dia bukti. Sertifikat Mas, Alhamdulillah sertifikat. Lolos, gini. Tes ini. Dari situ kita jadwalkan memang hari Senin jam berapa sampai jam berapa. Ya, kalau dari awal ya kita seluang waktu kita harus benar-benar disiplin dari jam sekian sampai jam sekian kita keluar sampai jam sekian dari awal merintis. Kalau kita udah jalan mah ibaratnya kita tinggal nunggu panggilan. Kalau dari awal memang kita harus benar-benar disiplin untuk keluar jamnya atau jadwalnya kita harus ketemu siapa. Ya minimal 10 orang atau 10 orang. Nah, setidaknya kita ngobrol-ngobrol 10 menit seolah-olah kita nggak nyambung ya mohon pamit kita menuju ke rekan yang tujuan yang satu lah. Mungkin dari 10 itu paling salah satunya insya Allah ada yang nyangkut lah gitu. Sama kita lebar umpan 10 kail, salah satu kail itu ada yang dimakan ikan. Mungkin seperti Ya. itu Kang. Ya, terima kasih. Sok, dicoba gak? Nah, jadi oke, berarti tadi udah ketangkap poinnya ku Om Tang, seperti kita harus munculkan keyakinan, terus munculkan kebutuhan. Terus yang ketiga nih nambah lagi dari Mas Yoga, jangan malu pajang status. Ada 3 poin tuh malam ini ilmu yang didapat dari Mas Yoga, munculkan keyakinan, munculkan kebutuhan, jangan malu memajang status. Gitu ya. Berarti rumus pertama mah tadi itu eh, menulis daftar nama dan follow up. Oke, terima kasih Mas Yoga. Yang lainnya ada yang berani ngomong atau nanya?
Atau saya mau nambahin nih. Kadang gampang ya kita ngomong yakin, gampang kita ngomong butuh. Coba saya mau nanya nih ke yang lain. Nu disebut butuh teh nu kumaha? Coba, yang bagaimana sih yang disebut butuh? Ya, kalau menurut saya mah yang disebut butuh itu karena ada sesuatu yang harus ditargetkan atau misalnya terdesak berdasarkan kebutuhan. Gitu. Misalnya kebutuhan apa? Ini ada bayaran misalnya target hutang. Nah, itu mungkin berdasarkan karena ada dorongan-dorongan yang mengharuskan kita apa istilahnya mah membayar waktu itu gitu ataupun yang harus dikeluarkan pada waktu itu gitu. Misalnya di dapur nih kurang beras ataupun misalnya kurang itu. Nah, itu mungkin yang jadi desakan karena adanya desakan dari perut lah istilahnya. Gitu. Itu. Oke, terima Sebenarnya itu. kasih Pak Aja. Oh, ada yang mau nyampaikan lagi karena gampang kan kita berbicara kebutuhan. Tapi kenapa kok masih ada yang susah gitu? Nah, gitu. Coba apa yang disebut kebutuhan? Ayo, apa yang disebut kebutuhan? Ini sharing nih, sharing. Ada yang ngetik nih di sini. Katanya butuh teh apa? Kata Bu apa siapa ini Pau butuh artinya luas, butuh ketenangan dengan sholat, ngaji, zikir, butuh kerja ya, dan doa, butuh. Ini masih teori. Coba yang disebut kebutuhan itu apa? Yang bisa mendorong kita jadi. Kan ada orang yang sampai bisa ngebunuh, ada orang yang sampai kenyolong. Kan berarti udah saking gelap. Coba yang disebut kebutuhan itu apa? Ada yang berani? Itu dari siapa? Ibu Ontang. Adanya rasa puas katanya. Cuman ini belum mendasar sih. Ada. Pernah nggak misalnya kita berpikir gini? Kebayang nggak kalau misalnya kita nggak cari kebutuhan uang, kebutuhan untuk makan. Lihat anak istri kelaparan, lihat anak istri nanti minta-minta, minta ke keluarga. Kira-kira harga diri kita sebagai laki-laki gimana? Kan gitu. Kalau kita sampai minta-minta, kalau kita sampai minjem ke Bang Emo, terus nanti kita ditagih, harga diri kita kemana? Atau satu itu, yang keduanya, kalaulah misalnya kita nikah dengan seorang istri, kita udah janji nikah, berarti kita udah tahu bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sudah nggak Anda berpikir harga diri kita laki-laki sampai gimana? Berarti kalau udah berbicara harga diri, layak nggak kita perjuangkan? Nah, itu coba. Itu aja dulu. Nanti juga kita nggak usah nanti apa? Allah
tahu kalau membantu atau kita harus. Allah juga udah pasti lebih tahu. Jadi gak usah ngomong lagi, Allah akan lebih tahu. Nang kita untuk narik biar kita melangkah. Maluan mana ditolak pelanggan, dengan maluan mana hilangnya harga diri, gitu aja. Coba. Itu untuk memancing keberanian. Atau Anda merasa cuek-cuek aja? Dikasihani orang merasa bangga Anda, kan gitu. Atau bagaimana? Nah, itu kan berarti kembali ke diri kita. Nah, kalau kita merasa dikasihani, merasa bangga, ya itu berarti karakter Anda tangan di bawah, kan gitu. Harga diri di mana nanti seorang laki-laki, seorang manusia yang beriman, gitu kan. Itu kurang lebih untuk membunuh rasa malas, rasa malu, terus ditolak. Itu aja. Harga diri kita mau kemanain kalau misalnya anak istri kita nggak bisa masuk. Gitu. Itu ya untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan keberanian itu. Awas, jangan ada yang membenturkan dengan ilmu lain. Cuma kabina-bina ting rek dengan duit segede panto. Kade itu tuh setan nagoda semangat kita. Sok, ada lagi berarti dari bagaimana agar kita mendapatkan klien, terus bertahan dengan penghasilan yang kita capai, yaitu tadi harus yakin, kuatkan kebutuhan hidup, terus hapus rasa malu, pajang status, terus mendata atau mencatat atau mendata ulang klien yang mau kita datangi. Silakan, ada lagi yang mau kita sharingkan? Sharing soal bisnis, Pak. Ya, Mas. Sharing soal bisnis atau gimana ini, Pak? Kelanjutan tadi malam. Bisa masuk. Hari malam Rabu sesuai tema kan setelah mahir Anda Iya. mau apa? Kan hari malam Senin kita belajar agar mahir refleksi, mahir bekam, mahir verbal, dan mahir segala. Nah, terus malam Selasanya setelah kita mahir itu kan kita berarti terjun tuh ke masyarakat. Nah, di masyarakat itu kan kita nggak tahu permainan usaha, permainan bisnis itu kan, permainan kita itu kadang kan kita banyak yang kejebak, jadi kadang kita ketipu atau kadang kita jadi dimanfaatin orang atau bagaimana. Maka malam Selasa kita harus mengetahui konsep-konsep bisnis, konsep-konsep manajemen, konsep-konsep marketing. Nah, sehingga kita udah skill di dalam alat untuk usahanya, kita skill di dalam bagaimana yang berbisnis dengan sehat, ada sudah main segala, kita mau apa nih? Gitu kan? Nah, pas sedang membahas itu, barusan ada diskusi, jadi malam ini diskusi. Nah, ada pertanyaan nih, kita udah dihitung nih kebutuhan sekian sehari, nah, terus bagaimana untuk mendapatkannya, kan gitu. Nah, jadi tadi ngebahas itu. Ya silahkan, karena malam Rabu adalah diskusi terbuka, ya silahkan mau nyampaikan apa silahkan. Oke. Kemungkinan kalau untuk berbicara soal kebutuhan itu kan ada dua ya, Pak ya. Kebutuhan primer maupun sekunder. Kalau primer kan soal sandang, pangan, papan itu kewajiban. Nah, untuk sekunder sendiri kan lengkap lah. Kayak
jenis elektronik, TV, dan HP, dan lain sebagainya. Yang paling penting kita kecukupan dulu lah, primer dulu. Tapi poinnya sih kita nggak membicarakan itu, tapi silahkan barangkali ada yang lain gitu. Nggak gini maksudnya Mas Pudin, untuk jadi pertanyaan juga ya, untuk mencukupi kebutuhan tersebut, nah mungkin tindakan kita sebagai terapi itu apa? Tindakan-tindakannya, ataupun misalnya untuk mempromosikan Oh, kita iya, iya, iya. sebagai Siap, tindakan siap, itu. siap. Oke, Itu, oke, oke, oke. Iya, siap, itu sih. Ya. siap, siap. Kemungkinan mungkin bagi-bagi apa eh, pengalaman gitu ya. Sehari dapat 1 juta atau 500 atau ya Ya, lebih gitu kan. Yang namanya ya bisnis kan ujung-ujungnya tadi naik berbicara itu, naik nyambung ke naik sana. turun lah. Istilahnya untuk kemajuan diri kita ya, kita yang pertama tingkatkan skill atau tambah ilmu gitu loh. Itu pertama. Yang kedua kita harus cari masalah peluang. Peluang apa nih yang nyambung ke bisnis kita gitu loh. Sering main ke teman-teman yang punya relasi sama, yang kaitannya sama lah soal terapi gitu. Nanti kan ada info-info baru yang berkaitan dengan bisnis kita gitu. Itu nambah-nambah rezeki bisa, istilahnya gitu. Terus banyak sih sebenarnya. Mungkin ada yang lain, mungkin teman-teman yang lain mau ngasih solusi atau apa gambaran istilahnya. Kalau pikiran saya Pak, soal bisnis itu kalau kita tidak mampu ngelola uang 500.000, jangan harap ngelola uang 5 juta atau 50 juta, istilahnya gitu. Dasaran dulu lah. Mungkin untuk Pak Hajat Siap, sendiri siap. coba gimana? Coba gimana untuk Pak Hajat? Oke, berarti rata-rata udah jawabannya sama ya. Tadi pertanyaan dari Om Tang, jadi berarti prinsipnya sama secara umumnya silaturahmi. Betul Pak, Oke, betul Pak. nah sekarang hal lain. Tadi kan kalau berbicara kebutuhan mah, tadi ada poin bahwa salah satu untuk mendongkrak semangat kita agar tidak ada rasa malu atau ragu, itu ada yakin dan butuh. Nah sekarang kita ganti topik. Ada topik lain nggak yang mau dibahas? Itu kan tadi mungkin berdasarkan kebutuhan menurut dari Mas Pudin, kiranya mah ya hampir rata-rata semua silaturahmi ya, itu silaturahmi. Mungkin ya bisa dimasukkan juga silaturahmi secara kalau zaman sekarang mah kan melalui online kayak gitu, online melalui website atau melalui Facebook, itu bidang promosi iklan-iklannya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya itu, bisa nggak kita dimasukin misalnya ke selain silaturahmi gitu, silaturahmi secara tatap muka. Nah, ada juga silaturahmi secara online juga. Nah, kayak gitu sih, Mbak. Nah, itu gimana itunya, cara-cara itunya tuh. Untuk silaturahmi secara online, selain daripada Facebook ataupun internet kayak gitu. Kalau saya pribadi begini Kang Ajat, kita mempunyai informasi teman-teman wilayah yang ada teman-teman terapi di mana ya kan, kita berbagi ilmu di sana. Lah misalkan teman-teman kita ada yang minim ilmu ataupun kekurangan ilmu dan lain sebagainya, kita berbagi di sana. Lah barangkali dia membutuhkan ya dia suruh belajar gitu. Istilahnya gitu. Nanti laporan ke Pak Teddy, kita belajar bareng kan enak kayak gitu.
Oke, siap, Sering, siap. sering apa? Komunikasi sama teman-teman terapis lain yang Hmm. kaitannya itu sama istilahnya. Jangan ngomongin soal politik, jangan ngomongin soal yang lain. Istilahnya soal kesehatan aja. Kita gali Hmm. terus. Nanti ke depannya malah bagus, Pak. Oke, siap, siap, siap. Ada topik yang lain. Oke, tadi secara untuk mendongkrak omset udah ketemu. Ada topik lain ya, bidang kesehatan menangani atau gimana? Topik lain silakan. Gimana kalau ke topik manajemen terapis, misalkan kayak saya pengen buka gitu ya, misalkan ada kos-kosan yang kosong nih. Ini tempatnya lumayan ya, bisa masuk mobil gitu ya. Nah, cuman belum dilaksanakan saya tuh karena belum ada partnernya gitu. Nah, ini kan modelnya saya masih bekerja nih, belum bisa full time. Nah, itu yang dulu bicara Kang Tedi, yang dulu itu bisa dilanjutkan lagi. Yang misalkan ada teman kita nih mau ngisi misalkan gitu, tapi kan kadang-kadang yang saya alami pernah buka klinik juga di Antapani dulu. Nah, jadi si uang itu tidak mengalir ke pembagiannya, malah dia yang pakai terus dibawa dibawa sama dia sendiri gitu tanya, pura-pura dia teh jadi orangnya emang nggak jujur sih, emang orangnya nggak jujur. Datang, ada datang 15 misalkan, bilangnya cuma 5 katanya, tapi terus ketemunya tuh dia ketika balik lagi ke situ, pas ditanya sama saya, "Ibu pernah ke sini?" "Pernah." "Itu ditanya sama itu," katanya, "jadi nyeri," katanya gitu, "pernah." Pas di tulisan nggak ada, "Ibu kapan ke sininya?" "Waktu, 2 hari yang lalu," katanya. Kata dia nggak ada, katanya gitu. Kata kayak kata si terapisna teh gitu tah. Gimana caranya nih Pak Tedi yang gitu, menangani yang gitu? Jadi saya tuh pengen pengen buka ini, pengen buka, klinik lagi, tapi sayanya masih, eee, part-time lah gitu ya, bukan full-time gitu, tapi saya bagian sore, nanti, partner saya bagian pagi gitu tah. Cara baginya gimana itu manajemennya? Oke, oke siap. Nah, kalau kita hubungkan dengan ilmu kemarin tentang prinsip prinsip dasar tatanan bisnis. Coba apa dulu yang dilanggar oleh mitra atau termasuk oleh Om Tang? Kenapa gagal kemarin coba? Apa aja yang dilanggar? Ada yang bisa nerangkan nggak? Sambungkan dengan materi kemarin dulu. Sebelum menjawab Om Tang, saya sambil mau mengingatkan teman-teman pelanggaran apa atau kesalahan apa dari kejadian Om Tang itu, baik dari Om Tangnya atau baik dari mitranya. Ada yang bisa jawab? Etika bisnis ya Pak. Ya, gimana Bu Najmi? Etika bisnis dilanggar. Ya, berarti etika ya. Karena tidak jujur kan dia. Nah, itu berarti etika. Berarti si mitra Om Tang tidak beretika. Kalau dari Om Tangnya sendiri coba, kira-kira apa kesalahannya? Terlalu terlalu mempercayai dia gitu, mempercayakan sama dia gitu. Berarti belum tahu tentang prinsip dasar bisnis. Ya. Jadi kalau tahu prinsip dasar bisnis, sama saya juga dulu sebelum tahu prinsip dasar bisnis akhirnya gitu, rugi ditipu orang. Nah, setelah saya belajar tentang prinsip dasar bisnis gini, berarti kepada rekan-rekan semua
biar nanti pertemuan dengan orang, persahabatan dengan teman, biar tidak rusak, maka kita harus berperilaku hidup benar dan berperilaku hidup baik. Berbeda benar dan baik. Kan? Benar kalau berbicara bisnis kita harus memakai ilmu benar. Kalau berhubungan sesama manusia itu harus pakai ilmu baik. Karena baik dan benar itu beda. Nanti itu dibahas. Nah, sekarang mau menyambung dulu dari pertanyaan Om Tang. Om Tang kontrakan itu punya Om Tang atau nanti Om Tang harus nyewa lagi? Nyewa 1 tahun itu 14 juta. Seberapa? 14. 14 juta. Itu masih disewa atau nanti kalau di situ Om Tang harus nyewa 14 juta? Ya tadinya mau dibeli gitu, cuman karena anaknya pulang dari Malaysia, akhirnya nggak jadi katanya, nggak jadi dibeli katanya gitu, nggak dijual katanya. Jadi akhirnya kita Sewa. yang jadi masing-masing gitu, masing-masing jadi nanti. Berarti kalau mau sewa, kalau saran saya jangan dulu dilakukan. Udah aja, seadanya sekarang Om Tang. Udah. Jangan dulu berani-berani ngeluarin uang. Kalau tadi kata Mas Pudin mah, kalau 500.000 juga nggak bisa ngelola, jangan berani-berani untuk mengelola yang besar. Kalau sekarang mah ya seadanya. Ya, berarti jalan seadanya dulu aja. Ya. Kalau kita ngutip ilmu tadi dari Mas Pudin, kalau kita tidak bisa mengelola 500.000, berarti jangan berani-berani kita ngelola yang 5 juta, 50 juta, bahkan. Kurang lebih itu Mas Pudin, itu maksudnya ya? Betul Pak Teddy, betul. Nah, berarti kita harus menguasai ilmu setiap malam Selasa yang kemarin. Kan kita baru turun materi tentang prinsip dasar, nanti kita akan turun ke ilmuannya. Oke, saya rasa cukup tadi dari Mas Pudin. Sebelum kita lanjut, sebelum kita tutup ada sedikit kesimpulan atau sedikit pemaparan ya dari saya. Jadi setelah kita mahir segala, kita mau apa? Kan gitu. Artinya, rekan-rekan, kita harus ingat awal keberangkatan kita, gitu ya. Awal keberangkatan kita mau pas ketemu dengan keilmuan pijat ini. Harus kita mengingat kenapa kita ketemu dengan pijat atau dengan pekerjaan apa. Maka contoh salah satunya yang akan sama itu rata-rata berarti kita ini butuhnya butuh hidup terus berjalan kan gitu. Hidup terus berkelanjutan berarti kita harus memenuhi kebutuhan kan itu. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan. Maka di dalam hati kan kita menjerit. Berarti menjerit ke siapa? Ke Sang Maha Pencipta kan gitu. Nah, rekan-rekan menjerit ke Sang Maha Pencipta. Nah, di dalam perjalanan itu pasti ada dua kejadian saat kita menjerit ke Sang Maha Pencipta itu. Maka di dalam perjalanan itu kita akan ketemu dua. Ya, ada ketemu dua kejadian. Satu pasti berhasil, yang kedua pasti gagal. Kan gitu. Yang ketiga, tengeh
atau tidak sadar, nggak tahu gagal, nggak tahu berhasil. Nah, model yang ketiga mah bukan pilihan, ya. Berarti dia hidupnya nggak sadar. Kalau dia nggak sadar, dia berhasil, nggak tahu dia gagal, itu bukan pilihan, berarti orang yang nggak jelas. Jadi yang hidup kepastian yang benar-benar kepastian itu hanya dua, berhasil atau gagal. Bagi yang berhasil, berarti kita harus pandai bagaimana bersyukur. Bagi yang gagal, berarti kita harus pandai bagaimana sabar. Kan gitu. Nah, sehingga bagi yang berhasil bagaimana pandai bersyukur, berarti bagaimana bersyukur yang benar. Kan gitu. Agar apa yang kita dapat itu benar-benar berkah. Kan? Maka kembali kita pertama membutuhkan, kita minta ke Allah, kita berjuang, kita diketemukan dengan pijat, kita diketemukan dengan orang, itu kan berarti kerja Allah yang menghadirkan ke ilmu, yang menghadirkan rezeki datang, yang mendatangkan ini kan Allah. Maka kita harus tahu keinginan Allah agar kita mendapatkan ridho. Kan gitu. Terus bagaimana bagi orang yang gagal? Berarti harus pandai bersyukur yang tadi saya sebutkan. Nah, yang jadi pertanyaan, maaf, kalau yang gagal itu harus apa tadi? Bersabar gitu kan. Harus pandai bersabar. Nah, cuman yang disebut bersabar yang benar yang bagaimana? Kan gitu. Nah, gitu kan. Karena sabar dengan pasrah itu beda. Kalau pasrah ya udah menerima nasib. Tapi kalau sabar itu ada kelanjutan bahwa di situ dia minta permohonan maaf, terus mengakui kesalahan, terus di situ terus semangat, terus memperbaikinya, dan terus memperbaikinya, dan terus memperbaiki segala macamnya. Itu orang yang sabar yang benar. Tapi kalau yang sabar pasrah itu bukan sabar. Kalau pasrah itu menerima apa adanya, itu berarti udah menyerah. Kita bukan bagian dari manusia, masih manusia itu. Kita diciptakan itu berarti kita ini menjadi seorang pejuang, ya, yang harus kita perjuangkan, mengingat tadi bagaimana kebutuhan hidup ini harus tercapai. Selain itu bagaimana kalau kita tadi ngutip dari Om Tang, kita ini berbicara bisnis ini kan harus berbisnis sunnah, berarti harus berpola kepada Rasul. Maka kita harus ada mengiblat kepada Utsman bin Affan, kan gitu. Itu 1/3 untuk Jaduk, 1/3 untuk Ruhina, 1/3 untuk Tabah, itu. Atau disebut juga kalau satu untuk kebutuhan hidup, yang kedua untuk infak sedekah, yang ketiga untuk membangun bisnis. Nah, itu bagaimana? Ya nanti materi-materi selanjutnya akan berjalan. Itu rekan-rekan untuk kesimpulan hari ini. Nah, nanti materi malam Senin akan saya beri soal. Ya, nanti rekan-rekan jawab. Nah, sampai di mana kemampuan rekan-rekan menangkap ilmu. Nah, terus yang malam Selasa pun sama, itu nanti saya akan beri soal. Sampai di mana rekan-rekan menangkap ilmu. Karena gerak tanpa ilmu itu setan yang berjalan, nah, kan, atau ya nggak jelas ya. Maka ilmunya kan yang mana, kan yang jadi pertanyaan, kan gitu. Sedikit saya kasih ini nih, ada waktu 10 menit lagi. Jadi kenapa harus menguasai ilmu? Tadi, karena gerak ini ya harus dan tidak bisa lepas dari ilmu, kan.
Ini rekan-rekan. Ini hidup. Kan hidup ini kenapa harus menguasai ilmu? Karena ini kalau kita dilihat ruang lingkup, hidup itu terdiri dari isi hati, terus ucapan, terus laku perbuatan. Gitu kan? Nah, isi hati dan seluruh ucapan akan menjadi pandangan dan penilaian. Maka akan menjadi pandangan hidup. Nah, yang jadi pertanyaan kan yang masuk ke isi hati itu apa? Nah, di situ kan berarti ada informasi yang masuk sehingga kita bisa berpandangan dan menilai. Kan itu. Nah, yang jadi pertanyaan nanti pandangan dan penilaian itu akan membentuk sebuah pola ini. Nah, ini. Ada ilmu positif, ada ilmu negatif, ada ilmu campurannya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Itu. Karena ini, nah di sini, campuran itu berarti mencampurkan ajaran, mencampur adukan akan sakit. Kalau pandangan menurut ilmu Allah, ajaran Allah berarti akan sehat. Kalau hidup selain ajaran Allah atau menolak atau negatif terhadap ajaran Allah, itu pun akan sakit. Ini nanti akan dibahasnya karena mengingat waktu udah nggak cukup. Sengaja emang hari ini untuk diskusi. Silahkan rekan-rekan, ada 4 menit lagi sebelum kita tutup. Ada yang mau disampaikan, ada 4 menit lagi. Yuk, biar berani ngomong di depan layar ah. Ayo latihan ngobrol di depan layar. Ayo Bu Karmila, latihan ngobrol di depan layar. Ayo Kang Sehe, kemana? Nyimak Ayo. aja jebak aja dulu. Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Ayo. Menyimak aja Pak, malu. Nyimak. Ayo di arah jalannya. Belum ada Mungkin ada ininya. yang mau ditanyakan boleh tuh sama Pak Guru. Udah boleh. Iya boleh gitu. Waduh, Ayo, ada yang berani. Mas Yoga lagi terapi. Udah kita foto ya. Udah habis waktunya. Kita ketemu lagi berarti minggu depan. Kita libur, kita ketemu lagi malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Kita libur dulu. Nah, selamat berbahagia ya. Kalau ada apa-apa kita terus komunikasi ya. Karena komunikasi itu salah satu membangun kejujuran ya, membangun kesadaran ya. Ya, saya rasa malam ini kita cukup ya atas perhatiannya. Dipoto dulu, lupa foto. Dipoto dulu. Buat kenang-kenangan, dipoto dulu. Atur nuhun Pak Ustadz, Pak Guru. 1, sok layarnya dibuka. 1, 2, 3. Nanti satu lagi ada 3 lapisan nih. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah hari ini sudah tuntas minggu pertama
tentang kegiatan meningkatkan skill, terus membangun kesadaran bermanajemen, ekonomi, dan marketing. Nah, sekarang diskusi udah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Guru. Misami.